Shalom saudara. Tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 1 Juni. Sudah kuartal kedua tahun 2025. Hari lahirnya Pancasila. Waktu berlalu begitu cepat. Hari ini saya akan menyampaikan tema jiwa yang makmur. Sebenarnya saya melihat tema ini adalah tema yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Saya sendiri kemarin waktu hari Minggu yang lalu habis kondangan, malamnya itu perutnya nggak enak. Terus diare sampai hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, nggak sembuh-sembuh, udah minum obat macam-macam. Saya mikir, saya ini mau nyampaikan tema jiwa yang makmur, kok saya sendiri malah ini nih gimana? Saya sudah mau nelpon Pak Dolfi mau gantiin, tapi masa udah gantiin? Akhirnya hari Kamis itu saya ketemu teman saya waktu nganter Ripka, dikasih obat, butir kecil putih, minum satu, saudara. Langsung hilang itu apa sakitnya itu, dan saya bisa sampai berdiri di tempat ini. Ya, kalau bicara mengenai kemakmuran saudara, siapa sih orang hidup di dunia ini yang nggak mau makmur? Tapi masalahnya kemakmuran itu sangat banyak macamnya. Ada orang yang makmur tidak kesulitan keuangan. Itu kan biasanya orang yang selalu dilihat itu makmur tidak kesulitan keuangan, bebas finansial. Tapi dia menderita ada masalah di kesehatannya. Uangnya banyak tapi cuma mau makan aja mesti pakai bubur, nonton orang yang makan enak, padahal dia yang bayar. Nah, kalau seperti gitu, apa yang dibilang makmur ya? Ada juga orang yang tidak bermasalah sama finansialnya, kesehatannya. Ada masalah di hubungan keluarganya. Keluarganya ruwet. Anaknya rebutan warisan. Bacok-bacokan. Nah, itu apa juga dibilang makmur. Jadi kalau mau lihat makmur yang komplit itu sebetulnya susah saudara. Kalau kita tidak mengacu kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di 3 Yohanes 1 dan 2, saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau makmur dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu makmur. Masalahnya di sini tuh saudara, nggak ditulis makmur dan sehat saja, cuman itu, tapi dalam segala sesuatu. Artinya itu mungkin kita makmur dan sehat dalam segala sesuatu. Bukan cuma cerita atau cuma angan-angan, tapi itu mungkin karena ini ditulis sendiri di 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Jadi kita mau membahas, kalau ini mungkin ya udah mari kita bahas ya. Kalau nggak mungkin buat apa? Nah ini tadi ya, seperti yang saya sudah bilang, dalam segala sesuatu, kemakmuran finansial saya dan kesehatan jasmani saya berkaitan langsung dengan kemakmuran jiwa saya. Jadi berhubungan langsung dengan kemakmuran jiwa. Kalau orang dulu bilang mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi ini yang ngedrive ini jiwanya. Kalau jiwanya yang makmur,
tubuhnya ikut makmur. Jadi ada sedikit ini ya, kalau itu kan tubuh yang sehat nanti terdapat jiwa yang sehat. Tapi ini kalau makmur jiwanya, maka tubuhnya ikut makmur. Jadi seperti yang sudah diterangkan bolak-balik di TLW ini sudah paham semua, setiap Rabu ada klub membahas roh, jiwa, dan tubuh. Selalu itu ditekankan di hari Rabu di klub. Tema ini agak lama. Jadi jiwa ini memang adalah kutub yang berdiri di tengah-tengah antara roh dan tubuh. Jiwa ada di tengah-tengah. Jiwa ini mau ngikut siapa, nanti itu yang menang. Kalau jiwanya ikut tubuh, rohnya enggak dominan. Tapi kalau jiwanya sepakat sama rohnya, tubuhnya ikut. Rumusnya begitu. Jadi jiwa ini tinggal ngikut. Mau ikut yang mana? Ikut yang jasmani, tubuh, atau mau ikut kebenaran di firman, di roh. Ketika jiwa kita menjadi serupa dengan roh kita, jiwa sepakat, sepaham, serupa dengan roh kita, maka kita akan berjalan dalam kekuasaan yang lebih besar dan mengalami kemenangan yang lebih besar dalam hidup. Jadi itu rumus matematikanya. Kalau jiwa kita serupa dengan roh kita, maka kita akan berjalan dalam kekuasaan yang lebih besar dan mengalami kemenangan yang besar dalam hidup. Jadi setelah kita tahu ini, kita sudah bisa mungkin mengalami kemenangan itu dengan formula ini. Roma 12 ayat 2 versi mudah dibaca. Janganlah mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Tidak usah mengubah dirinya kita mau jadi orang kayak apa. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Pola pikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Biarlah Allah sendiri yang mengubah bagian dalam diri kita dengan cara berpikir yang baru. Kuncinya di sini, cara berpikir yang baru. Pikiran kita harus diperbarui, emosi dan kehendak kita, itu ada di dalam jiwa, harus menjadi serupa dengan gambar Kristus, agar jiwa kita menjadi serupa dengan roh kita. Ketika kita sulit menantikan Tuhan, itu adalah indikasi kalau pengharapan kita dari orang lain atau sesuatu yang lain. Jadi kalau kita masih mempunyai pengharapan, ada yang diandelin orang lain atau sesuatu yang lain yang bisa membantu kita, kita akan sulit menantikan Tuhan. Artinya kita tidak, apa istilahnya kalau orang Jawa, pasrah bongkoan sama Tuhan. Pasrah bongkoan, benar ya Bu Silvi? Oh Bu Yeni ya biasanya. Bu Heni. Jadi kita akan sulit menantikan Tuhan, itu adalah indikasi kalau pengharapan kita tuh masih ke sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Yesus telah memanggil murid-muridnya untuk menghargai waktu yang dihabiskan dengan Dia lebih daripada pekerjaan yang mereka lakukan untuk Dia. Ini mengenai waktu, saudara. Ingat akan kisah Marta dan Maria. Yesus lebih menghargai waktu yang dihabiskan untuk dekat dengan Dia. Seberapapun repotnya saudara, pelayanan kita montang-manting dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, kalau kita tidak mempunyai waktu sendiri dengan Tuhan, itu tidak di mata Tuhan lebih dihargai waktu untuk bersaat teduh atau berfellowship dengan Tuhan.
Jadi Tuhan sangat menghargai waktu dekat dengan Dia. Salah satu penghalang utama orang-orang menerima dari Tuhan adalah mereka lebih banyak tahu tentang masalah dan sakit penyakit mereka daripada mereka tahu tentang obatnya, yaitu firman Tuhan dan pekerjaan yang sudah selesai di kayu salib. Mereka tuh lebih banyak tahu tentang masalah dan sakit penyakit mereka. Coba saudara, kalau kita sakit, saya sendiri kalau melihat begitu sakit apa yang dilihat? Cari Google, nih sakitnya kenapa ini? Dokter mana yang paling cocok yang bisa didatengin untuk mengobati? Padahal itu adalah merupakan penghalang. Sedangkan kita sudah sangat tahu bahwa obatnya yaitu firman Tuhan. Dengan membawa masalah itu kepada Tuhan, paling tidak Tuhan itu akan menunjukkan jalannya. Misalkan minum obat apa yang paling benar? Kayak saya kemarin itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis minum Nurit, minum Taipinsan, minum apa lagi itu, Introstop, nggak ada. Nggak tahu saya waktu hari Kamis atau dikasih obat kecil putih gitu, selesai masalahnya. Nggak tahu itu kenapa, mungkin karena memang harus khotbah hari ini. Ini sudah sering disebutkan ya mengenai kaca pembesar atau fokus. Sebuah kebenaran bahwa dimanapun kita menempatkan fokus akan mempengaruhi kita akan menjadi serupa dengannya. Sebelum kejatuhan manusia sepenuhnya fokus kepada Allah. Dulu itu fokus, setelah jatuh dalam dosa manusia tidak fokus kepada Allah. Roma 12 ayat 1-2, jangan menjadi serupa dengan pola pikir dunia. Kita harus mengubah fokus kita dari kondisi jalannya kepada sang sumber, sang pembuat jalan. Jika kita ingin jiwa kita menjadi makmur. Firman Tuhan salah satu yang membuat jiwa kita makmur adalah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, dalam kita hidup ini, kita ketemu orang itu dari segala macam aliran. Dalam setiap pergaulan kita dari Senin, Minggu di gereja ketemu orang baik-baik, orang TLW. Senin sampai Sabtu, waduh ketemunya orang-orang ya ini rekan bisnis kita bisa, teman sekolah kita bisa. Nggak tahu yang mungkin ada yang diucapin, ada yang ngajak. Itu kalau ketemu orang yang baik ya nggak masalah. Tetapi banyakan yang diucapin itu bukan tentang firman Tuhan. Belum kita googling di WhatsApp, di segala macam. Kita nggak mau atau dikasih film foto porno. Kok di grup atau segala macam. Jadi pikiran kita terkontaminasi. Sedangkan sebetulnya di sini sudah disebutkan bahwa Taurat Tuhan itu harus direnungkan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pasti menghasilkan buah pada musimnya. Saya tadi dikasih apokat sama Pak Iwan, udah musim. Yang tidak layu daunnya. Dan yang penting ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan sebagian. Menarik ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini mengingatkan kita kepada yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mengalami berbagai macam peristiwa dalam hidupnya. Ia pernah turun sampai ke titik paling rendah dalam hidupnya. Tetapi apa saja dalam kondisi Yusuf yang dibuat dia selalu berhasil dan selalu mendapat kasih daripada tuannya. Itu penggenapan dari firman Tuhan. Ini tadi
terhubung dengan sumber. Jadi selalu terhubung dengan sumber akan menghasilkan buah pada setiap musim hidup kita. Kita menginginkan kehidupan di dalam kita penuh pengharapan dan berhasil. Itu yang kita inginkan. Dan selalu menghasilkan, tidak pernah menyerah atau membiarkan diri kita layu. Jadi itu ya yang selalu kita inginkan dalam hidup kita. Kita selalu ingin pengharapan dan berhasil. Karena kata orang, kalau sudah tidak punya pengharapan itu sebetulnya sudah tamat. Orang itu sudah tamat walaupun masih hidup. Jadi selama orang masih punya pengharapan, orang itu masih hidup. Kalau pengharapannya sudah tidak ada, dia sebetulnya sudah mati tetapi masih hidup. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu di dalam Yosua ya. Jadi Allah berfirman kepada Yosua, janjinya menguatkan hati, meneguhkan hati, akan berhasil, akan beruntung, dan disertai Allah dalam apapun yang dia perbuat kemanapun dia pergi. Kita lihat perjalanan hidup Yosua selalu disertai Tuhan, kemanapun dia pergi selalu menang di dalam peperangan. Ini saya ngutip dari pelajaran di Keris. Definisi merenungkan di Mazmur 1 ayat 2 dalam bahasa Ibrani adalah hagah bacanya. Merefleksikan, menyuarakan, menggumamkan, panjang ini, mempertimbangkan, mengeluarkan suara lirik seperti desahan nafas, meditasi atau memikirkan sesuatu seperti orang yang mengeluarkan perkataan. Hagah menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan merenungkan dalam bahasa Inggris yang merupakan latihan mental semata. Dalam pemikiran Yahudi, merenungkan firman adalah mengulang-ulangnya dengan suara pelan dan mendengung dan mengabaikan sama sekali gangguan dari luar. Dari tradisi inilah lahir jenis doa Yahudi khusus, yaitu deafening, yaitu mengutip ayat-ayat, menaikkan doa kusuk atau bersekutu dengan Allah sambil bergerak maju mundur. Menurut sejarah, bentuk dinamis merenungkan firman ini sudah ada sejak zaman Daud. Mungkin kita mau lihat video sebentar ini ya, yang dilakukan oleh orang Yahudi kalau berdoa. Orang Yahudi ini sungguh-sungguh ya waktu berdoa, hikmat dia melakukannya dengan sepenuh hati, seperti dengan membaca Taurat itu ya. Kalau di sana doa saudara nanti mesti masukin kayak seperti kertas kecil gitu ke lubangnya. Sisipan doa-doa kita tuh mau apa gitu. Terus didoain. Ini lagi doain jemaat LW supaya sehat-sehat semua. Nah ini merenungkan firman. Tadi kan dibilang meditasi, merenungkan firman. Mengosongkan, kalau yang meditasi New Age yang sekarang ini, mengosongkan pikiran untuk membersihkannya agar pencerahan itu datang. Ini banyak ya, namun untuk bukan pencerahan yang datang, melainkan syaitan yang datang. Karena pikiran kita kosong, setan itu bisa masuk ke dalam pikiran kita. Sedangkan untuk meditasi ilahi, ini sesuatu yang sangat berlawanan dengan meditasi New Age. Alih-alih mengosongkan pikiran, yang kita lakukan sebaliknya yaitu mengisi pikiran dengan firman Allah. Jadi beda ya, banyak nih sekarang aliran meditasi segala macam. Tetapi itu biasanya nanti ayo kosongkan pikiran, ya kosong pikirannya. Yang datang ya itu kuntilanak apa segala. Merenungkan firman, memperkatakan firman Allah, mengulang-ulangnya dengan melakukannya kita sedang memerintah pikiran apa yang harus dipikirkannya. Memperkatakan seperti memerintah pikiran kita. Apa yang harus dipikirkan. Jadi pikiran ini mesti diperintah juga. Mesti apa? Nah kalau gak diperintah, ada sesuatu yang akan masuk dalam pikiran kita. Pak Dolfi pernah bilang,
Jangan biarin sesuatu yang sampah itu bersarang di pikiran kita. Terlalu mahal biaya in the cost-nya. Jadi mesti dibuang, nggak boleh in the cost di pikiran kita ya. Mazmur Roma 12 ayat 2, awal proses pembaruan budi, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan hidupmu. Yang membedakan kehidupan Kristen kita antara bertumbuh dan berhasil dengan mengalami kegagalan tadi adalah apa yang kita perkatakan atas hidup kita. Apa yang kita katakan keluar langsung dari apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita dan apa yang kita pikirkan. Jadi apa yang keluar dari mulut itu keluar dari apa yang kita pikirkan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tindakan kita didasari oleh pola pikir kita. Tidak satu pun yang kita lakukan yang belum pernah dijelajahi pikiran kita. Ini menarik ya. Tidak satu pun hal yang kita lakukan, yang kita lakuin ini, yang belum pernah dijelajahi oleh pikiran kita. Jadi pikirannya sudah menjelajah dulu, baru melakukan. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan itu, pasti dipikirin dulu. Terus baru action lakuin. Jadi kalau yang dipikirin itu sampah, keluarnya nanti actionnya jadi sampah, jadi kejahatan. Kalau yang dipikirin firman Tuhan, yang keluar akan firman Tuhan. Nih, satu-satunya cara agar kita tidak ditawan oleh filsafat manusia adalah dengan merenungkan firman. Filsafat adalah sistem berpikir yang menuntun kepada gaya hidup. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Kelihatannya bagus, canggih, tetapi kosong dan palsu. Ujung-ujungnya kosong. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Ajaran turun-temurun dari nenek moyang yang bilang, kalau nenek moyang yang bilang kita kan nggak berani, mesti ngikutin. Kalau nggak dibilang anak durhaka, nggak boleh. Tapi tidak menurut Kristus. Hal-hal itu yang akan masuk dalam pikiran kita. Nah ini proses mengandung. Siapa sini yang pernah mengandung bayi? Alkitab menggambarkan proses pertumbuhan pikiran kita dalam pikiran kita seperti proses mengandung. Pikiran seperti rahim, yaitu tempat keinginan bertumbuh. Apa yang dikandung dalam pikiran kita akan menghasilkan buah pada suatu hari. Jadi namanya rahim mengandung, suatu saat akan lahir. Jadi apa yang masuk dalam pikiran kita, suatu saat pada waktunya akan menghasilkan buahnya. Jadi semakin banyak sampah yang masuk dalam pikiran kita, pasti nanti buahnya nggak akan lari dari pohonnya. Jika kita memiliki keinginan yang baik, yaitu mengandung hal yang benar, maka pada suatu hari juga akan menghasilkan buah yang benar. Sebaliknya, jika kita memiliki keinginan yang salah, yang disebut hawa nafsu, yang bertentangan dengan firman, maka suatu saat akan mengandung hal yang salah dan suatu saat akan menghasilkan buah yang salah. Jadi apa yang masuk sebagai inputnya itu yang menentukan. Salah satu cara melihat dan mendengar adalah seperti cara mengandung dalam pikiran kita. Ya karena kita mempunyai panca indera ya. Yang paling banyak mempengaruhi apa ya? Melihat dan mendengar masuk ke dalam pikiran. Kalau merasa kan tidak terlalu ini ya. Kalau melihat tuh apa aja bisa dilihat. Karena selama kita masih punya mata sama telinga ya kita bisa melihat dan mendengar. Itu langsung masuk dalam pikiran. Jika kita menemukan dalam pikiran kita mengandung keinginan yang salah, maka kita harus segera diaborsi babynya ini. Keinginan yang salah dari pikiran kita. Tapi bisa nggak ya diaborsi ya? Bagaimana jika kita sudah mengandung nafsu keinginan? Strategi untuk mengaborsi keinginan yang salah bukanlah dengan menolaknya. Tidak bisa menolaknya, udah kadung masuk di sini. Mau ditolak ya pasti kita renungkan lagi hal itu. Nolak gimana udah masuk, kayak udah dicatat gitu.
Melainkan dengan mereplace atau menggantikannya. Mengganti pikiran yang salah dengan pikiran yang benar. Ya seperti yang kalau ilustrasinya Pak Dolfi itu, kalau gelas kotor ya dimasukin terus pikiran yang ini, digerojok. Jadi lama-lama pikiran yang salah itu tergerus gitu. Jadi nanti outputnya yang keluar pikiran yang benar. Tapi kalau kita mau menolak gimana? Udah kadung masuk. Apa yang sudah masuk itu nggak bisa kecuali otaknya diganti. Nah ini, senantiasa berdoa tampaknya mustahil. Padahal kita bisa senantiasa khawatir. Nah, kalau khawatir nih saya sering khawatir. Kalau kita bisa senantiasa khawatir tapi senantiasa berdoa tampaknya mustahil kata orang. Kok bisa? Padahal bagian otak kita yang merasakan khawatir adalah sama dengan bagian otak yang mengatur doa dan meditasi. Otaknya sama, tapi kalau khawatir bisa kita selalu khawatir. Tapi kalau selalu senantiasa berdoa kelihatannya mustahil. Padahal otaknya sama yang berperan. Nah ini pertanyaan ini. Doa dan firman adalah dalam kemitraan. Saat kita berdoa, senantiasa perkatakan firman. Ini sering kita lakukan ya dalam doa pagi, BBL, doa bahasa roh dengan memperkatakan deklarasi firman. Pilih satu ayat dan renungkan, perkatakan dan izinkan Roh Kudus mengajar artinya kepada kita. Merenungkan firman akan meruntuhkan benteng-benteng dalam hidup kita. Apa yang disebut benteng? Sistem pikiran yang diperkuat emosi, proses berpikiran dan persepsi atau opini. Stronghold, benteng. Kalau di catur itu benteng itu mahal harganya. Kalau sudah bisa diruntuhkan bentengnya, itu udah setengah menang. Jadi merenungkan firman itu meruntuhkan benteng dalam hidup kita. Pilih satu ayat dan renungkan. Kadang ya saya pikir satu ayat, apa ayat yang gak usah susah-susah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu apa? Gembala itu kalau di Israel menggembalakan domba, dia berdiri di depannya. Kalau ada singa datang dipukul, dihajar, janggutnya dicabut. Selalu melindungi kawanan dombanya. Tuhan adalah gembalaku. Berarti Tuhan berjalan di depanku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Selalu takkan kekurangan. Gak mungkin akan kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang enggak. Takkan kekurangan aku. Terus dibayangkan. Ia membaringkan aku di padang rumput. Di padang rumput dibaringkan. Ingat-ingat aja lah kita lagi ke puncak atau di gunung, lagi hiking. Berbaring di ini ngeliatin air terjun. Begitu. Jadi mungkin itu saya kasih contoh simpel aja ya. Tapi artinya dengan dimeditasikan ayat itu, nanti bisa meminta Roh Kudus untuk menerjemahkan maksud ayat itu apa dan ini. Jadi juga bukan balap-balapan baca firman Tuhan. Kalau balap-balapan itu ngisi itu nanti yang agenda itu loh. Kalau yang sudah dicontreng baca. Wah kalau nggak baca nggak enak nih, mesti kebut lah dibaca, dinyalain tuh pakai Alkitab suara supaya bisa ngejar. Amin udah besok itu udah 5 bab selesai dicontreng itu udah baca. Ya kayak gitu ya nggak mungkin dapat apa-apa sebetulnya. Cuman ya dari lihat orang baca sehari 5 bab ini ya sambil tidur baca. Merenungkan itu sebenarnya sampai tahap apa ya? Kita harus merenungkan firman Tuhan dan janji Tuhan agar firman Tuhan dari otak kita masuk ke dalam hati. Jika firman Tuhan hanya ada dalam hati kita, dalam otak kita salah tuh, maka kita akan lupa. Tapi jika firman Tuhan ada dalam hati kita, maka kita tidak akan lupa. Dan kita dapat menggunakannya dalam kehidupan kita. Jadi seperti ilustrasi perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Perempuan ini membayangkan Yesus akan datang, direnungkan. Dia memikirkan, saya ini sakit,
duit udah habis-habisan. Harapan saya satu-satunya itu cuma sama Tuhan Yesus. Dan dia akan datang. Direnungkan. Dia datang masuk. Terus dibayangkan. Orang yang mengikutinya pasti banyak dong. Yesus tokoh yang sangat terkenal. Pasti banyak yang datang. Bagaimana mungkin saya bisa menemui Yesus dengan kondisi seperti itu? Direnungkan lagi. Terus sampai akhirnya dia mempunyai kesimpulan. Asalku jamah saja, nyenggol aja, ujung jubahnya saya akan sembuh. Imannya ngomong gitu. Dia bisa melakukan hal itu, saudara, dengan direnungkan apa yang akan terjadi. Sebagian dua dengan firman, dengan direnungkan kita bisa tahu. Nanti seperti ilustrasi dari perempuan itu. Dia bisa mengambil action bahwa saya akan bertindak. Dengan begini saya akan sembuh. Imannya bilang seperti itu. Dan dia lakuin dan terjadi mujizat. Hal yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Pendarahan yang sampai berapa tahun katanya? 12 tahun, kalau pendarahan 12 tahun itu sebenarnya udah mati itu, saudara. Duit sudah habis, sudah bangkrut. Apalagi yang diharapin dalam hidup. Tapi begitu lihat ada Tuhan akan datang, kepalanya muncul. Kayak seperti Lang Linglung kalau lampunya nyala. Ada harapan. Ini saya punya harapan. Bangkit lagi semangatnya. Begitu semangatnya ada, orang itu hidup lagi. Orang yang maunya tadi udah, ya ini kan sebenarnya lebih baik mati kalau itu. Kalau udah kayak gitu sebetulnya lebih baik mana, hidup atau mati? Pendarahan terus gitu tiap hari, 12 tahun. Tapi begitu temu Tuhan Yesus, langsung lampunya nyala. Ini solusi nih. Imannya timbul, pengharapannya timbul. Saya kalau temu Tuhan Yesus, nggak usah ngobrol, nggak usah ditumpangi tangan, nggak usah dikasih khotbah, asal saya tangkap jubahnya aja, saya akan sembuh. Itulah yang dia renungkan dan dia lakukan dan jadi imani dan terjadilah mujizat. Saudara, mungkin saya renungan ini tahu renungan atau khotbah nih. Udah khotbah terlalu singkat kali ya. Renungan. Intinya saudara, dalam hidup yang semakin kompleks seperti sekarang ini, saudara ngeliatin hidup ini sekarang makin kompleks nggak? Kalau nggak ceritanya perang, ceritanya krismon, ceritanya bencana, mana ada berita yang baik sekarang kalau dibaca. Entar ini, nah kita mau saudara, mungkin dengan renungan singkat saya ini, termasuk saya sendiri, saya rindu untuk merenungkan firman. Karena dengan merenungkan firman, maka itulah satu-satunya cara agar jiwa kita makmur. Dan dengan jiwa kita makmur, maka manifestasinya akan ada dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin itu saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.